Selamat datang. Kita mengucap syukur hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkesempatan ibadah pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai, lihat kiri kanan, depan belakang, lambai-lambai. Mungkin kalau senyum tidak nampak lah kan. Katakan shalom. Selamat datang. Oke. Jadi kita mulakan ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung. Pagi hari ini kami mengucap syukur sebab kami dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Pertama-tama kami doakan, kami mohon ampun daripada segala kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, suci dan kuduskan kami, layakkan kami di hadirat-Mu. Kami mendoakan untuk jemaah yang masih dalam perjalanan, pimpin mereka sehingga mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Demikian untuk kami yang sudah ada di sini. Kami doakannya Tuhan, kiranya rahmat Tuhan, kasih Tuhan memampukan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Kami doakan untuk setiap yang melayani, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, urapan sesuai dengan posisi pelayanan mereka pada hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan sepanjang sesi ini, kiranya Tuhan beserta kami, dan nama Tuhanlah yang ditinggikan, yang dimuliakan. Kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang mengganggu jemaah-Mu, mengganggu penubuhan, mengganggu apapun yang sudah direncanakan sepanjang ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar daripada tempat ini. Kami istiharkan Tuhanlah yang berkarya di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menyerahkan ruangan ini untuk tim pujian penyembahan. Shalom, selamat pagi. Ya, lama tidak jumpa. Ya, terutama yang macam PJ, ya, yang punya semangat belum lagi dapat bersama-sama dengan kita. Ya, begitu juga dengan jemaat Tuhan yang warga emas kita. Lama tidak jumpa, dalam macam saya pun orang bilang lain perasaan. Kau paham lah itu kan. Lama tidak jumpa orang, tapi apapun kita bersyukur karena mereka juga sehat-sehat, dan kita bersyukur juga karena kesempatan ini kita dapat bersama-sama hari ini di sini. Amin. Baik. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Hidup kami Bapa, kami ingin supaya kami mau menggenapi firman Tuhan di zaman ataupun saat akhir-akhir ini ya Bapa di surga. Biarlah kami terus bersama-sama dengan Engkau, supaya kebesaran yang Tuhan sudah berikan menjadi bukti bahwa kamilah anak dan alat-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna,
di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Apapun masalah kita, sukacita terdapat di hati kita. Haleluya. Haleluya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan. Kekal ada selama-lamanya. Mari sama-sama katakan sukacita. Sukacita, oh yeah, ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita, oh yeah, kekal di rumah Tuhan. Kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai dapat mengharungi. Karena ku tahu nenek bahwa Yesuslah beriku kemenangan selamanya. Sekali lagi, haleluya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan. Kekal
untuk sukacitamu yang kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, di dalam kami mengharungi kehidupan kami sepanjang COVID ini, kami bersyukur karena kekuatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kami mengharungi badai, dalam kami mengharungi kesukaran-kesukaran ini, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua. Engkaulah kekuatanku, Haleluya. tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, haleluya Tuhan, besarnya kasih-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Engkaulah sukacita, Engkaulah kekuatan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami datang untuk mempelajari firman-Mu, kiranya Tuhan akan terus mendidik, mengajar kami, berbicara ke dalam hati, dalam kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami diteguhkan, disegarkan, dan dipersiapkan. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Minggu yang kedua kita dipertemukan semula dalam pertemuan ibadah yang di gereja, dan juga masih ada siaran langsung. So shalom, ada semua jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus, kepada pastor, kepada Sansan yang birthday kemarin, kepada Jordan kan, Jordan anak Deacon Patrick yang juga birthday kemarin. Siapa lagi ya? Yang macam ada disebut lagi kan, tapi orang ada di sini. Elvin, Jasmat dan saya. Ya, kalau ada orang itu hari-hari dia birthday. Kepada Deacon Jumri yang berjaya mengurangkan sedikit. Pada minggu yang lalu saya di SIB Glory Telipo Korea, dan saya melihat jemaat di sana memang itu kali pertama mereka bertemu semula dalam pertemuan ibadah hari Ahad. Mereka ada sudah makan-makan. Berarti itu ada orang. Ya, dan itu Telipo Korea. Jadi yang saya perhatikan dari segi fisikal, ada yang kebanyakan yang bertambah. Bukan bilangan tetapi timbangan ya. Jangan Deacon Martin, kalau kami punya kawan main bola, saya tengok dia, ada harapan. Dia begitu susah sudah dia kata. Tabias pun naik 5 hingga 10 lah itu. Tapi masih boleh main badminton kalau mau katanya. Jadi nanti kita atur lah yang kita punya kebersamaan di dewan gitu. Ataupun kalau yang wanita, kamu atur balik itu kebersamaan bersama musik senam aerobik di halaman rumah. Di orang sepeda konon lah mencoba kan 2 hari 3 hari, lepas itu stop sudah. So itu cerita dia kan, tapi kebanyakan orang telah dapat positif lah. Kebanyakan orang telah mendapat timbangan yang positif. Saya positif 1. Ya, saya positif 1 kilo kira-kira. 1 kilo. Positif juga. Harap-harap yang lain itu positifnya jangan banyak sangat. Tapi yang lebih penting lagi jangan positif COVID lah. Yang paling penting jangan positif COVID, biar berpikiran positif, tetapi yang tadi itu jangan positif. So ya pastor pun dia bagi tahu saya dia positif juga tuh. Bukan positif COVID, positif yang tadi yang timbangan. Tapi jangan bagi tahu lah. So dalam musim PKP ataupun musim tahun COVID ini, kebanyakan orang telah berkenalan, mencoba dan berkenalan, dan telah menjadi mahir dalam soal menanam, mencangkul-cangkul di halaman rumah, sehingga kelapa boleh dijadikan bonsai, pokok kelapa dijadikan bonsai, mangga, ya ada mangga di sana, ada nangka. Ya, ini teknologi Thailand. Orang kata kalau korek tanakan dalam itu pun masih ada buahnya lagi.
temberang. Takkan dalam tanah pun ada kan. Oke, so berbuah lebat. So tema hari ini berbuah lebat. Berbuah lebat adalah satu bukti bahwa pokok itu berhasil. Dia telah berhasil, dan tentu menyenangkan si pemilik, si penanamnya. Kalau pokok yang ditanam itu jenis untuk berbuah lah, tapi kalau pokok yang ditanam untuk hiasan, dia tidak berbuah pun bagus, sebab dia hanya kita mau mementingkan dia punya bunga dan warna dia, ataupun dia punya keunikan dia sahaja. So pada hari ini saya membawa kita melihat diri kita sebagai sepohon pokok seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang berbuah lebat. Jadi ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang seorang penabur itu menaburkan benihnya, dan ada di antara benih-benih itu yang telah jatuh ke siring jalan ataupun di tempat berjalan, tempat yang keras, yang dipijak, dan akhirnya benih tersebut musnah. Ada juga benih yang jatuh ke tanah yang nipis, ke dalam tanah polybag. Kalau sekarang dia cepat tumbuh karena terjaga, karena tanahnya nipis, cabarannya tidak kuat, tidak besar, dan dia cepat tumbuh. Tapi kemudian apabila matahari dan dan kekeringan datang, akhirnya dia layu dan mati. Dan ada benih dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada muridnya, jatuh ke dalam kawasan yang bersemak, belukar, di mana di situ benih tersebut walaupun dia akan berakar sedikit, dia akan tumbuh, tetapi dia perlu berhadapan dan bersaing dengan pokok-pokok yang lain, dengan hidupan yang lain. Dan akhirnya karena saingan, karena himpitan dari sekelilingnya, akhirnya pokok itu tidak menjadi dan kalah dalam persaingan. So dalam persaingan di dalam kalangan pokok-pokok, dia tidak menang, tidak berhasil, tidak berjaya, tidak sampai kepada pertumbuhan yang menghasilkan buah ataupun buah-buah yang lebat yang diharapkan oleh sang petani ataupun si penabur. Kemudian ada benih yang telah jatuh ke tanah yang subur dan telah berakar dan tumbuh dan akhirnya berbuah, dan berbuah berlipat kali ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 200, ada yang kurang dari itulah, tapi yang disebutkannya ialah dia berbuah lebat dan berbuah berlipat kali ganda. Jadi daripada satu pokok, daripada satu benih, dia menjadi 2, menjadi 4, menjadi 16, menjadi 9, menjadi 16, menjadi 25, menjadi 36, menjadi 49, menjadi 64 ya doang. Menjadi 81, menjadi 100 dan seterusnya. Sekira sampai 100 saja saya ingat. Gandaan sampai 10. 10 darab 10 100, 11 darab 11 121, 12 darab 12 144, 13 darab 13 169, 15 darab 15 berapa nih kan? Ya matematik dapat grade 5. Kalau saya suruh nyari cepat deh. Tapi Ciguwong itu kalau kamu
baru kita sebut 20 darab 2 itu sudah dia bagi jawaban. Dia pakar. Baik, so berbuah lebat. So tema kita hari ini berbuah lebat. Mari kita bermula dengan tahap-tahap kita berulang. Kita melihat satu sedikit pembelajaran, ulang kaji, menilai diri kita. Di manakah tahap kita? Di dalam kehidupan satu pokok ataupun benih, ataupun kita lihat diri kita sebagai seorang Kristen, sama ada dalam hal rohani ataupun dalam hal kehidupan biasa, peringkat yang terawal ialah seseorang itu mesti pernah melalui ataupun dia pernah berada di tahap di mana dia struggle ataupun mengalami keadaan yang sukar. Tahap struggle ini adalah tahap di mana biasanya kita baru memulahkan sesuatu ataupun baru mengalami sesuatu situasi yang baru. Ketika itu kita belum paham, belum dapat menyesuaikan diri, dan juga mungkin belum ada apa-apa bantuan, kepastian, belum ada apa-apa harapan yang kita dengar. Dan kita hanya mengharap, kita mengharap pada awal tahun yang lalu mudah-mudahan ada vaksin, mudah-mudahan kita semua survive, mudah-mudahan tidak ada yang kita semua tidak mati. Kalau mati pun jangan semua, ya kan? Sebab itu kita melarang, kita disuruh ikut SOP itu dan ini. Struggle, kita struggle. Tapi KKM kata, ketua pengarah kata, kita belum menang, belum lagi sampai ke peringkat keberhasilan. Dalam kehidupan Kristen kita belum lagi sampai ke garisan akhir, kata Rasul Paulus. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap di mana lebih baik daripada struggle ataupun kesukaran, yaitu kita sudah mulai sampai ke peringkat boleh survive, boleh selamatkan diri, survive, yaitu sudah boleh makan, hidup cukup makan. Kalau seorang Kristen yang berada di tahap survive ini ialah seorang Kristen yang boleh apa itu? Boleh bernapas. Ya, boleh bernapas, boleh makan makanan rohani. Di mana dia sendiri boleh mempelajari firman Tuhan itu. Sebaik untuk diri sendiri. Masih untuk diri sendiri. Ketika itu dia pula sudah menyesuaikan diri, mula memahami, mula ada teman-teman, dan kalau dari segi keuangan ada sudah simpanan situ. Sebaik, so boleh sebaik. Adakah kita? Adakah Anda berada di tahap ini sebagai seorang Kristen? Seorang Kristen yang berada di tahap bolehlah sebaik, bolehlah. Atau ketiga, ini lebih kuat, lebih baik berbanding dengan tahap 1 dan tahap 2, yaitu ketika ini di tahap yang ketiga sudah mulai mencapai tahap stabil. Seorang Kristen yang stabil, seorang anak Tuhan yang stabil, seorang pokok yang stabil, yaitu akarnya sudah mula, dahannya sudah mula bercabang, daun-daunnya sudah mulai bertunas lagi. Tahap stabil, sudah stabil. Kalau perkawinan, dia sudah lebih saling memahami satu dengan yang lain. Saya betul-betul sudah paham istri saya ataupun suami saya, katanya, ataupun keluarga saya sudah stabil. Jadi kalau ada satu goncangan sedikit, itu enggak apa-apa. Tapi kalau di peringkat struggle dan di peringkat sebaik, ada saja goncangan, bisa apa? Bisa cerai, bisa cari lagi, ataupun bisa undur diri, kata Indonesia ya. Tapi di peringkat stabil, di tahap stabil sudah boleh menerima goncangan dan menangani goncangan tersebut.
Pokok yang sudah mencapai tahap stabil, kalau tidak kena siram 2-3 hari atau 1 minggu, dia masih boleh bertahan. Tapi kalau 5 bulan tidak karena tidak hujan, tidak kena siram, susah juga lah kan, walaupun sudah mencapai tahap stabil. Karena itu pokok-pokok yang tumbuh, adakah pokok tinggal? Pokok yang tumbuh di tempat-tempat yang gersang, dia akan kering. Kecuali pokok yang memang sudah memiliki ciri-ciri ketahanan untuk tumbuh di kawasan tanah yang gersang dan kering seperti pohon kurma. Tahap yang keempat ialah tahap di mana pokok itu, orang itu, keluarga itu di tahap berjaya ataupun sukses, berhasil, sudah sampai ke peringkat berhasil. Kalau seseorang pekerja, kalau seseorang individu itu dia sudah mulai mahir, keyakinannya tinggi. Sebagai seorang Kristen, keyakinan tinggi dalam soal apologetik, dalam soal menginjil dan lain-lain, mempertahankan iman Kristen daripada dipersoalkan ataupun diperlekehkan. Pada musim COVID ini, musim di mana PKP ini, sangat banyak YouTube yang boleh ditengok, boleh didengar, yang berbicara tentang iman, sama ada iman orang lain ataupun iman sendiri lah, yang menghantam, yang berdebat, yang mengolok, yang memperlekeh pun banyak. Mungkin salah satu cara untuk mendapat pendapatan juga itu, sebab lebih banyak ditengok, lebih banyak subscriber dia, akan ada hasil. Dan yang kelima adalah tahap di mana kita menjadi seorang yang ada nama, seorang yang diiktiraf, seorang yang ada impact kepada masyarakat, community, seperti menjadi seorang idola, seperti menjadi seorang pemimpin terkenal, seperti seorang yang disebut-sebut seperti siapa yang suka menderma, bukan Ebit Liu lah, jangan sebut Ebit Liu saja. Banyak orang Kristen yang suka menderma, yang memberi. Banyak badan-badan Kristen gereja yang mengumpulkan sesuatu dan dia bagikan kepada orang lain, tetapi tidak mengheboh-hebohkannya. Ini ada kumpulan yang dia dapat biaya daripada kumpulan-kumpulan tertentu, orang-orang kaya, lalu dia mempromosikan kebaikannya, derma-derma dan sedekahnya demi untuk kepentingan individu ataupun kepentingan organisasi, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Upahnya sudah dapat, tetapi upah di surga belum tentu dapat ataupun tidak ada. Sudah kena buat di dunia. Oke, so ada 5 tahap tadi. Di manakah kita berada? Di manakah Anda berada? Kalau kita adalah seperti sepohon pokok ataupun benih tadi, di mana? Di tahap 4, tahap 5, tahap 3 atau 2 atau 1 ataupun tidak ada satu pun daripada 5 itu. Baik, mari kita melihat ciri-ciri orang yang berada di dalam polybag. Oke, polybag. Ya, di polybag ada banyak tanaman pasta di sana masih dalam polybag, tunggu masa untuk ditanam itu kan pasta. Ya, jadi ada satu pokok yang pasta bagi tahu saya dulu, dia suka buah dia, yaitu pokok mentiga. Umurnya muda sedikit daripada yang saya tanam. Terus yang istri, bukan saya, istri yang tanam di halaman rumah. Ya. Tapi bukan semua ditanam lah, ada 3 pokok, ada 2 pokok, 1 mungkin itu saya tanam. Jadi
umur yang lebih kurang, tapi duluan yang sana lah. Yang sana sudah berbuah. Dia punya batang 1/2 sudah yang tuna, yang tiang itu. Karena dia tidak di polybag, karena dia sudah di tanah yang sebenar. Ciri-ciri kehidupan di dalam polybag. Jadi jangan amaran di sini ialah jangan memilih menjadi orang Kristen yang hidup di dalam polybag. Polybag ini betul ini kan yang plastik hitam kan. Siap mau keluar dari polybag? Ataupun memang sekarang ini kita boleh katakan kepada diri sendiri lah, katakan saya bukan orang Kristen polybag. Saya orang Kristen di tanah yang sebenar. Saya orang Kristen yang hidup di dalam community yang sebenar, berfungsi sebagai seorang Kristen yang bukannya hidup di dalam plastik polybag. Kalau ikan, saya berada di dalam kolam, saya tidak berada di dalam akuarium. Ataupun lebih besar dari kolam ialah tasik, dan yang lebih besar daripada tasik ialah lautan. Ronald, akuarium, kolam, tasik, kuali. Jangan saja di kuali lah. Sekurang-kurang dalam akuarium itu masih hidup kan. Dalam akuarium masih hidup, masih ada potensi untuk dilepaskan ke dalam kolam dalam kalangan. Dalam kolam itu semua ikan tilapia. Oke, tilapia boleh hidup. Kecuali, tapi kalau jalak sudah masuk ke situ habis. Cukup makan, perlu disiram. Orang lain yang siram, bukan sendiri yang menyiram. Akarnya itu terpaksa bergantung kepada si yang pemiliknya. Dan kalau dia dapat berbuah seperti pokok limau kasturi yang disediakan dijual di kedai itu, dia dapat berbuah lah, satu cabang itu dapat berbuah 2-3, kemudian berbunga lagi, kemudian kalau ditaruh baja dia boleh berbuah-buah lagi. Tetapi terlampau banyak memberikan taruh baja, dia tanahnya menjadi keras dan akhirnya pokok itu akan mati juga. Jadi cukup 2-3 tahun saja pokok limau itu sekiranya tidak dipindahkan ke dalam tanah yang sebenar. Jadi di tanah yang sebenar dia akan berakar. Pengetahuannya cetek. Inilah yang polybag ini. Pengetahuannya cetek karena akarnya pendek dan jangkauannya sedikit, dibatasi oleh plastik. Kalau ada orang kata nasib-nasib ada akar yang sempat keluar kan, maka sempat aja keluar. Tapi kalau polybag itu di atas rak yang disediakan, diminta tolong buat oleh Edi, maka tidak dapat lagi berakar keluar. Saya mau minta bikin rak, hubungi Edi, promosi 1% untuk saya. Oke. Pemikirannya sempit karena dibatasi oleh lingkungan itu sahaja. Tujuan hidup yang kabur karena dia tidak pasti di situ. Saya akan berada di situ saja, di rak ini saja, ataupun akan masanya saya akan dipindahkan ke tempat lain, ataupun saya hanya jadi barang hiasan saja. Harapan masa depan yang terbatas dan kehidupannya, kalau dari segi kehidupan dalam soal perkhidmatan dan bertugas, dia menjadi bosan karena itu saja. Dia tidak pernah menyelongkar, menyebar, menembusi bidang-bidang yang lain ataupun ke tempat lain, tidak melihat ke tempat lain, tidak mencoba yang lain, dan kurang pertumbuhan pribadi. So, ini adalah kehidupan di dalam polybag. Saya meminjam ini polybag sebab dia semua orang kenal polybag pada musim ini. Kenapa?
Kenapa kehidupan di dalam polybag itu sedemikian rupa? Karena tujuan dan matlamat pribadinya telah menjadi kabur. Sepatutnya jelas. Kenapa yang kedua ialah karena dia kurang berusaha, sebab ada orang yang akan buat untuk dia. Dia tidak perlu cari air, orang akan carikan dia air. Dia tidak perlu mencari akar, dia tidak perlu memanjang mencari zat, karena ada orang akan taburkan atau siramkan baja. Mudah berputus asa karena tidak ada kecekalan. Dia mudah berpuas hati dan sepatutnya dia sentiasa melakukan peningkatan. Akarnya terus menerus mencari sumber-sumber yang baru supaya nanti batangnya lebih besar dan lebih luas kawasannya, dia dapat tutup ataupun dia dapat kuasai. Sehingga bila berbuah, dia berbuah banyak dan lebat. Banyak dan lebat. Ya, tidak lama lagi ada musim-musim mangga. Mungkin dalam 1 bulan ini ada sudah yang berbunga. Penakut. Kenapa? Sebab penakut ataupun takut mencoba atau ragu-ragu ataupun mengelak cabaran, memilih untuk hidup di dalam cengkarang. Kalau umang-umang itu yang lebih memilih untuk hidup di dalam cengkarang. Dia takut, dia hanya berjalan bila dia merasa di sekeliling dia selamat. Takut kalah. Oke, mari kita melihat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk dan memperingatkan Musa. Next. Oke. Saudara-saudari boleh baca yang di sana, saya baca yang sinilah. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, keberhasilan buah-buah lebat. Musa buahnya lebat. Ulangan pasal 28. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, seperti benih yang berhadapan dengan semak-semak yang besar. Benih yang baru tumbuh yang berhadapan dengan semak yang banyak. Tetapi ini ialah Raja Daud ataupun Daud. Om boros ke Daud. Surya dalam bahasa Islam. Om boros ke Daud. Ya nopo om rumikot ke sumaat doho demi kuwo gayang. Om tandus, om totohon. Nga yoho nopo om rumikot da sumaat dia demi kuwo ngaran de Tuhan. I tagayo kuasa. I kinorohingan da saudar de Israel. I indaraton mudi dalam bahasa Melayu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah orang Israel yang tadi kau olok-olok itu. Keberhasilan Daud adalah karena dia memilih untuk
Untuk apa? Untuk tidak seperti askar Israel yang lain, untuk tidak menjadi seperti Raja Saul yang takut dan sudah menyerah. Kalau ada bendera, sudah bendera putih. Tangkaplah kami ini, kami tidak dapat melawan. Buatlah seperti yang kau mau, ambillah kami punya orang. Sudah kalah. Tetapi Daud tidak, dan dia berhasil. Tadau nebaino dapatahakon ke Tuhan idho. Tu ala uya aidu putuluhnu. Betul. Ya, saya penggal kepala leher kau hari ini. Leher kepala, bukan kepala leher. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 hingga 46. Salomo. Kenapa Salomo berhasil? Boleh berhasil. Kenapa Salomo? Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Dalam pertumbuhan Kristen sehingga menghasilkan buah-buah yang lebat antara musuh dan perosak ialah takut dan tawar hati. Takut dan tawar hati. Sikit-sikit takut, sikit-sikit tawar hati. Sikit saja goncangan sudah roboh, runtuh. Karena apa? Karena dia berada di tahap 1. Dia tidak pun sampai ke tahap stabil dalam kehidupan Kristiani. Saudara-saudari, mari kita mengambil ini. Saya mau berbuah lebat. Saya mau berbuah lebat. Next. Kalau mau berbuah lebat, kalau mau berhasil, kata firman Tuhan kepada Salomo, peliharalah firman Tuhan katanya. Taatilah dia, taatilah Taurat Tuhan. Jangan takut dan jangan tawar hati. So, mari kita melihat 7 perkara yang kita boleh katakan kepada diri kita. Sekiranya saya mau berbuah lebat, tidak mau tinggal di dalam polybag, sedia dilepaskan ke lautan ataupun ke tasik ataupun ditanam di tanah yang sebenar, maka mari kita melihat yang 7 perkara ini. 1 ialah membina perhubungan yang baik dengan Tuhan, manusia dan diri sendiri. Tuhan, manusia dan diri sendiri. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-39, dalam ketika Yesus mengajar tentang hukum yang terutama, maka dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dalam soal hubungan kita dengan tetangga, dengan orang lain, dengan manusia, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua, membentuk diri yang jauh lebih baik, jauh lebih hebat. Maksudnya, kalau sudah hebat hari ini, jangan berhenti di situ. Jadilah lebih hebat. Kalau sudah tahu banyak, tambah lagi pengetahuan. Kalau sudah mahir, tambahkan kemahiran. Kalau sudah dapat mencapai beberapa jiwa, maka tambahkanlah lagi jiwa-jiwa yang baru. Membentuk karakter yang utuh.
yaitu menjadi seorang insan yang seimbang. Dan yang keempat, menjadi pengurus yang baik. Urus apa? Urus masa, urus talenta, urus tenaga, urus masa, urus keuangan, urus hubungan. Mengurus hubungan itu sangat sukar karena kita dan orang lain. Tetapi mari belajar mengurus hubungan, mencari lingkungan yang baik, rangkaian yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang akan membina kehidupan kita, supaya kita benar-benar hidup di dalam lingkungan tanah yang subur, yang akan membuatkan kita lebih berhasil. Yang keenam, melatih diri menjadi pemimpin. Jangan hanya dipimpin, latihlah diri kita menjadi pemimpin. Pemimpin yang sedia ada semakin tua dan semakin juga outdated dari segi ilmu, kemahiran, dan maksudnya dia bukan tidak mampu, tetapi mungkin dia tidak seberani golongan muda, terutama dalam soal meneroka ilmu-ilmu dan peluang serta kemahiran yang baru. Menguasai diri, menguasai diri. Akhir sekali sebagai penutup, saudara-saudari, mari kita melihat kepada firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukarannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Semoga kitalah pokok itu, semoga kita dapat menjadi pokok itu. Dan peringatan yang seterusnya dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini cukup sebati dengan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mengejar, tetapi paling penting ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Syukur dan pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk masa kami merenungkan kehidupan rohani kami, kehidupan kami sebagai seorang Kristen, kehidupan dan hubungan kami dengan Tuhan, juga tentang banyak perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, supaya sesuai dengan pelajaran khusus pada hari ini, supaya kami tidak berhenti di tahap ini, tetapi kami semakin bersungguh-sungguh untuk melaksanakan seperti yang diajarkan oleh firman, berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Untuk kami semakin tekun melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya Bapa di surga, kami berdoa supaya sekalian semua anak-anak Tuhan, jemaat desa di Pekanbaran ini akan terus dibangunkan, dikuatkan, sehingga sungguh-sungguh menghasilkan buah yang berlipat ganda. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya.